Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika dan juga teman-teman mata kuliah data rayu dan pemrograman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagaimana kami mengolah data kami menggunakan aplikasi pemrograman, yaitu menggunakan Smart PLS dan juga aplikasi Tableau. Kita akan membandingkan kedua aplikasi tersebut. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Najwa Hanarifah dan juga rekan-rekan kelompok 6, ada Nela Rahma, ada Nela Salsabila, ada Syifa Ramadhani dan juga ada Nani Permatandia. Mungkin kita langsung masuk bagaimana tampilan dari Smart PLS itu sendiri. Mungkin saya ingin share terlebih dahulu Smart PLS yang kami gunakan untuk mengolah data kami, tampilannya. Nah, pada tampilan itu kita membuat new project, lalu karena kami sudah membuat new projectnya, nanti setelah membuat, kita langsung ngeblok atau masukkan datanya dari format CSV. Mengapa? Karena Smart PLS ini hanya bisa membaca dengan format CSV. Kemudian setelah dimasukkan, nanti kita akan pilih model create modelnya ini diganti nama datanya sesuai dengan data kita. Lalu model tipenya itu menggunakan PLS SEM ini. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah di-input dari data di blok, terus kita masukin ke dalam Smart PLS seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya itu kita akan ngeblok per variabel dari data kita. Mungkin boleh lanjut oleh teman-teman kelompok yang lain. Baik, selanjutnya karena tadi udah dijelasin sama Najwa, kalau misalnya selanjutnya itu kita ngeblok per variabelnya. Jadi yang pertama itu kita blok dulu yang variabel terakreditasi yaitu ABC dan dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu diubah namanya jadi data terakreditasi ABC. Selanjutnya untuk variabel selisih itu bisa diblok juga dan dipindahkan juga. Dan diubah namanya menjadi selisih data terakreditasi. Lalu selanjutnya yang presentase. Lalu selanjutnya variabel yang terakhir yaitu variabel total. Selanjutnya kita buat garis secara berhubungan antara 4 variabel ini. Caranya kita klik connect dan ditarik masing-masing variabelnya secara berhubungan. Lalu kalau sudah saling berhubungan, kita akan menganalisa datanya. Jika memenuhi syarat, maka harus lebih dari 0,5. Caranya klik calculate, lalu pilih PLS SEM algorithm, kemudian klik start. Nah, dari sini kita bisa melihat angkanya. Jadi ada yang minus, ada yang kurang dari 0,5. Nah, tapi karena ini datanya masih berantakan, jadi kita bisa klik outer loadings. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi setelah kita memencet auto loading, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya di tabel ini masih banyak warna merahnya. Berarti yang warna merah ini artinya itu tidak memenuhi syarat. Jadi kita harus hapus bagian yang hasilnya itu minus atau kurang dari 0,5. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang minus itu ada presentase A, habis itu ada presentase C, habis itu yang terakhir ada selisih B dan C. Nah, ini kita harus ingat-ingat dulu. Habis itu cara hapusnya adalah kita klik edit yang warna kuning ini yang di atas. Ya. Lalu data yang di sebelah kiri ini, sesuai tadi yang sudah kita lihat yang berwarna merah itu tadi ada presentase A, itu kita hapus di tabel sini yang sebelah kiri. Ya, ke bawah. Presentase A itu di-delete dari keyboard. Nah, tadi selain presentase A yang harus kita hapus juga adalah presentase C-nya. Boleh tolong dihapus presentase C. Lalu yang selisih B dan C. Nah, jadi sini setelah kita hapus dari presentase A, presentase C dan juga selisih BC, kita akan mengecek ulang datanya. Nah, kita akan pencet calculate lagi. Calculate, ya. Habis itu kita pencet PLS SEM dan pencet start. Habis itu kita pencet outer loadingnya lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau hasilnya itu sudah lebih dari 0,5. Yang artinya, nah di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang berwarna merah dan hasil datanya adalah di atas 0,5. Nah, kalau misalnya dari data kalian itu masih ada merah, itu nggak apa-apa, asalkan hasilnya itu masih ada di atas 0,5. Selanjutnya, untuk nilai R square yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nara. Terima kasih, Nail. Karena tadi kita udah lihat ya, di bagian ininya itu datanya udah valid semua, sekarang kita bisa ke bagian R square-nya. Nah, di sini karena R square-nya kita ini udah semuanya valid, udah nggak ada yang lebih-lebihan lagi, udah nggak ada yang merah. Nah, ini bisa kita lihat sekarang di construct reliability dan juga validity. Nah, di sini kan ada alpha, ada reliability, terus juga ada yang composite reliability lagi, terus juga ada yang average. Nah, kalau misalnya di sini kan kita udah lebih dari 0,5 semua, jadi udah nggak ada yang di bawah 0,5 lagi, berarti ya lagi dan lagi datanya itu valid. Nah, terus habis itu karena ini datanya itu udah valid, ini bisa kita langsung save aja, nggak usah diapa-apain lagi. Boleh digeser untuk lihat yang di bagian average-nya. Juga di bagian average-nya itu juga udah bagus ya, udah benar-benar nggak ada yang di bawah 0,5 lagi. Nah, karena ini udah semua, kita boleh balik lagi ke edit.
Nah, untuk di edit ini itu juga ada model fit ya, mungkin boleh dilihat juga. Oke, nah ini juga di bagian model fitnya juga di sini udah bagus. Nanti juga untuk disimpan datanya karena ini tuh nggak bisa kita save ke Excel atau Word ya karena berbayar, jadi nanti kita bakal simpan manual aja, bakal kita screenshot. Nah, sekarang boleh balik lagi ke edit. Nah, untuk di edit ini tuh kita bakal ngelihat lagi untuk analisis datanya, sekarang boleh di calculate lagi tapi di bagian bootstrapping. Nah, untuk di bagian bootstrapping ini kita bisa langsung start aja dan akan dijelaskan oleh Syifa. Oke, baik, terima kasih. Oke, setelah munculkan di awal yang tadi kita buat, kita pencet add koefisiennya. Oke, nah di sini kita bisa melihat nilai dari P statistik dan juga P value-nya. Nah, itu. Nah, di sini itu bisa dibilang signifikan apabila nilainya lebih dari 1,96. Yang P value-nya itu yang berwarna hijau. Ada data terakreditasi ABC dan juga selisih data terakreditasi ABC, dan juga boleh ke kanan lagi, dan juga data terakreditasi ABC dan juga total data terakreditasi ABC. Oke, kemudian untuk melihat pengaruh langsungnya, kita bisa menganalisa tabel original sampelnya. Boleh ke kiri tabelnya. Nah, jadi kalau hasilnya itu lebih dari 0,5 berarti dia memiliki pengaruh langsung. Di sini ada data terakreditasi ABC yang berpengaruh langsung terhadap persentase data terakreditasi ABC. Kemudian ada data terakreditasi ABC yang berpengaruh langsung terhadap selisih data terakreditasi ABC. Dan juga ada data terakreditasi ABC berpengaruh langsung terhadap total data terakreditasi. Oke, lanjut untuk melihat pengaruh tidak langsungnya, kita klik total indirect effect. Ya, itu. Kemudian kita lihat di sini nilai tes statistiknya juga, kalau merah semua. Oke, kalau yang merah itu berarti dia tidak ada pengaruh tidak langsungnya dari variabel. Berarti yang tidak berpengaruh secara tidak langsung itu ada data terakreditasi ABC dan juga persentase data terakreditasi ABC dan juga selisih data